Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dengan kasih-Nya Dia menyembuhkan sakit telinga saya. Hari Minggu tepatnya itu saya dapat info dari grup kita The Connection Jakarta, ada ibadah worship night. Waktu saya baca info itu, saya udah niat saya harus ibadah gitu. Saya rindu juga udah 2 minggu gak ibadah doa di Menteng. Biasanya saya rutin. Saya udah pastikan saya harus ikut ibadah ini. Lalu ternyata saya mau ibadah itu ada tantangan Bapak Ibu. Ada tantangan banyak sekali ya pada saat itu. Saya sudah mau berangkat itu ternyata saya ada jadwal meeting dengan yang lain. Terus tapi puji Tuhan akhirnya saya putuskan saya tetap ibadah jalan terus. Saya ajak teman saya Vina, terus si Vina datang jam 3. Kita udah siap-siap mau berangkat gitu kan, ibadah kan jam 6. Lalu saya bilang Vina bawa mobil saya ya Vin gitu kan. Waktu Vina bawa nyalain mobil nggak nyala Bapak Ibu. Nggak nyala, padahal 3 hari lalu tuh masih nyala. Terus kenapa Vin? Nggak tahu Kak gitu, coba lagi. Nggak bisa juga, bensin ada gitu, kenapa ya? Terus ayo kita dorong, saya minta tetangga bantuin untuk dorong, upaya banget nih, pokoknya kita harus ibadah, Vina juga pengen ikut ibadah. Sampai akhir kita lelah, nggak bisa juga nyala, ini tumben kenapa ya gitu kan. Akhirnya udahlah kita putuskan kita berangkat aja deh Kak, naik motor kata Vina gitu. Udah kita tinggalkan mobil, kita masukin lagi mobil ke dalam. Kita naik motor, udah kita naik kereta aja. Kalau naik motor kita nggak nyampe nih kekejar. Sampai di stasiun kereta, tiba kita di Manggarai. Sampai di Manggarai, nggak sampai di situ ada lagi halangan. Vin, kita kayaknya takut nih kejebak macet. Jadi kita naik ojek motor aja ya. Saya paling anti dengan Grab mobil, pasti apalagi taksi. Kalau dalam keadaan kepepet saya pasti dengan ojek. Oke, kita dengan 2 aplikasi HP yang barengan pesen Gojek. Bapak Ibu tahu nggak, selama 10 menit kita dua-duanya nggak ada yang nyangkut loh. Hah? Kamu udah dapat Vin? Nggak ada Kak, ini muter-muter gitu. Sama, kita kok nggak ada dapat driver. Akhirnya kita selesai di situ, ada bajai, bukan bemo, ada bajai, kita naik langsung. Puji Tuhan, kita memang ketinggalan pujian penyembahan, tetapi kita nggak ketinggalan khotbah sedikit pun. Pada saat PS Larry ibadah, pada saat Larry khotbah, saya tangkap pesan beliau. Langsung saya teringat Bapak ini pelayanannya di Pakistan ya, menyembuhkan banyak orang. Pulang dari ibadah, saya tidur. Pagi harinya Bapak Ibu, saya korek-korek kuping sebelah kanan. Ada cotton bud, iseng korek, kok enak semakin dalam ketusuk. Saya ketusuk perih sekali, aduh Tuhan ini kenapa sakit banget, saya sampai nangis lagi sakit gitu, datang bengkel, saya panggil bengkel gitu kan, udah janjian panggil bengkel untuk servis mobil saya yang home service. Ternyata mobil saya mogok tuh aki. Waktu servis itu tukang bengkel itu ngomong, saya kurang jelas ya dia ngomong apain karena kuping sakit. Oh Tuhan nih gue udah budak di kuping. Saya merasa sakit itu, saya udah berpikir gini, aduh kayaknya ada yang rusak di telinga saya karena saya dengar suara gluduk-gluduk gitu. Aduh, Bapak itu ngomong, saya nggak jelas dia ngomong apa ya, hanya dengar dari kiri pelan. Kenapa Pak? Saya gitu. Sampai akhirnya saya rekam itu Bapak ngomong, mobil saya apanya aja gitu kan. Terus ada anak saya bilang Bang, ini kok Mama kok sakit ya gitu. Terus ya udah saya coba tiduran, udah selesai tuh servis, mobil sudah nyala, saya ternyata harus ganti aki, ya sudahlah puji Tuhan Bapak itu pergi. Saya sore tuh tiduran, ini sakit sekali sampai nangis, sakit. Saat saya tiduran ternyata keluar cairan gitu kan. Saya tambah panik, tambah takut. Waduh, saya bilang sama anak saya, Bang ini Mama cairan. Ini Mama congean kata anak saya. Makin saya sedih, makin takut. Saya tidur gitu kan, saya berdoa sama. Terus Roh Kudus ingatkan saya. Tadi malam Larry bilang, kamu bisa berdoa untuk kesembuhanmu sendiri. Baru tadi malam Roh Kudus ingatkan, saya bangun dari tempat tidur, saya duduk, saya bilang Tuhan dalam nama Yesus oleh bilur-bilurmu nih kuping saya sembuh, gak mau sakit.
Saya udah salah tadi nusuk taruh dalam. Terima kasih Tuhan saya sembuh, saya tertidur. Saya tidur, tengah malam saya bangun, kuping saya raba, udah gak sakit. Udah gak sakit, saya udah happy, makasih Tuhan udah sembuh. Tapi Bapak Ibu, ternyata cairan masih keluar. Ini saya punya pipi basah, cairannya itu encer, gak bau gitu kan, encer gitu. Basah sampai ke bantal, ini apa ya, air apa gitu kan. Terus Tuhan ini kok masa airnya belum. Terus saya ingat kan Pak Larry waktu nyembuhin orang stroke tuh kan 50% sembuh. Dia gak mau, dia gak berhenti. Oh saya mau Tuhan sembuh harus 100%. Saya bilang, saya ingat Pak Larry bilang kalau kesembuhan jangan mau 50%, harus 100%, harus total. Tuhan nih kuping udah gak sakit sih, udah sembuh. Tapi ini cairan masih ada, saya gak mau Tuhan. Kalau Pak Larry aja berdoa dia 100%, saya juga minta 100% gitu. Kan karena saya tahu roh yang pada Bapak PS Larry pun sama besarnya dengan roh yang ada padaku. Aku minta Tuhan sembuhkan 100% Tuhan. Aku gak mau 50. Udah, saya tertidur. Paginya saya bangun Pak jam 5. Saya lihat, saya langsung kuping ya, saya lihat. Kuping udah gak sakit nih. Geluduk-geluduknya juga udah gak ada. Saya coba airnya, udah enggak. Saya lihat nih. Pipi saya nggak basah, saya ambil tisu, saya korek gini. Kan Pak Larry bilang, untuk mengetahui kamu sembuh 100% nggak apa-apa, raba-raba, periksa cek gitu kan. Saya korek-korek, saya sampai gini-gini, nggak ada gitu kan. Tuhan luar biasa kalau aku langsung sujud berdoa. Demikian, kiranya kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Terima kasih Bu. Ya, silakan duduk ya. Shalom Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya terberkati waktu hari Rabu malam saya datang. Mulai dari mana ya? Saya tuh nggak sadar selama ini kalau saya tuh depresi, gitu loh. Karena dari kecil itu saya tuh mandiri, gitu loh. Jadi saya dididik mandiri, bisa mengatasi segalanya dan saya berasa Tuhan itu dalam hidup saya sangat luar biasa gitu. Setiap ada masalah, saya lihat Tuhan selalu kasih jalan gitu. Kadang-kadang walaupun saya ngeyel, tapi ujung-ujungnya akhirnya saya lihat Tuhan kasih saya jalan terbaik. Dan saya selalu bersyukur gitu. Jadi saya gak ngerasa kalau saya itu depresi gitu loh. Sampai satu waktu saya sakit. Nah saya sakit itu pun saya cari tahu gitu loh. Kenapa saya bisa sakit gitu. Saya gak sadar kalau saya depresi. Karena di rumah pun misalnya kalau saya sedih atau saya punya masalah, pokoknya orang rumah gak ada yang boleh tahu. Hanya saya sendiri yang tahu. Jadi saya suka pergi keluar gitu ya. Nanti udah sedih saya baru balik. Dari kecil saya begitu karena saya adik kakak berempat. Ternyata saya tuh punya beban gitu ya. Saya mau menjadi yang terbaik dari semua adik kakak. Jadi saya lulus, saya kasih S1 untuk mama papa saya. Gitu. Jadi saya nggak sadar gitu ya, maksudnya semua itu menjadi beban saya gitu. Sampai kemarin waktu ketemu Pastor Larry itu, sebelumnya saya nggak sadar saya depresi gitu loh. Tapi saya sering banget cari yang namanya hipnoterapi gitu loh. Kayaknya saya butuh sesuatu gitu loh. Tapi saya nggak cari Tuhan. Buat saya itu lebih bahaya ya, depresi yang terselubung. Gitu loh. Saya nggak cari Tuhan gitu loh. Karena saya tahu Tuhan tuh baik sama saya gitu loh. Jadi saya nggak cari Tuhan tapi saya ke hipnoterapi gitu loh. Saya ke constellation gitu ya. Pulang hipnoterapi berapa kali. Gini doang nih gitu loh. Kayaknya that's it gitu. Cuma buang duit doang gitu kan. Tapi kok nggak dapet apa-apa gitu loh. Nah sampai kemarin waktu ketemu Pastor Larry itu didoain kan orang yang sakit, oke, dalam hati ya saya sakit gitu, saya mau sembuh. Terus tiba-tiba Pastor Larry maju lagi berdoa untuk orang-orang yang depresi gitu loh. Saya juga gak tahu ya kesombongan atau gimana gitu ya, saya tuh diam gitu. Tapi kok badan saya tuh bergetar gitu. Badan saya bergetar dan kayaknya tuh ada jiwa saya yang teriak, it's me, it's me, it's me gitu loh. Saya pengen ngejamah sesuatu gitu loh. Saya pengen teriak, saya gitu loh. Tapi apa ya, saya gak tahu gitu ya. Saya gak sadar saya depresi gitu loh. Pas Pastor Larry ngomong begitu, langsung saya nangis gitu. Dan badan saya tuh langsung
kayak tegang gitu ya, kayak kesetrum gitu, langsung seperti ada sesuatu yang cabut saya gitu. Langsung saya pikir, oh God, gitu loh. Maksudnya ini yang saya cari selama ini gitu loh. Saya pergi ke hipnoterapi, saya pergi kemana-mana gitu ya. Ini yang saya cari selama ini, saya nggak tahu apa. Depresinya juga saya nggak tahu apa. Intinya malam itu kayak ada sesuatu yang lepas gitu. Dan saya tuh bahagia banget gitu loh. Haleluya. Amen. Jadi mungkin itu sharing saya benar-benar sangat amat terberkati. Apalagi saya itu biang telat Bu Vivi. Apa aja sih itu pasti telat. Itu kemarin kan saya kepagian kan. Kepagian 1 jam malah gitu loh. Jadi benar-benar saya percaya selalu Tuhan tidak ada satu yang kebetulan gitu loh. Dan saya juga nggak tahu saya depresi apa. Intinya saya udah menjadi orang yang lahir baru pada malam hari itu. Thank you, Bu Haleluya. Vivi. Amen.